Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Solana. Mungkin Anda sering mendengar soal aset yang satu ini ya. Nah, jadi memang Solana itu sangat terkenal karena dia low fees atau biayanya memang sangat rendah gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan eh, Ethereum atau mungkin Bitcoin gitu ya. Kemudian waktu konfirmasinya untuk si Solana tadi memang jauh lebih cepat, misalnya ketimbang Ethereum ya. Kalau Ethereum mungkin sekitar 5 sampai 10 menit atau mungkin 3 menit ya. Tapi kan tergantung dari tingkat kesibukan dari jaringan Ethereum tersebut. Tapi kalau Solana memang karena dia kapasitasnya besar, jadi relatif tidak antri gitu ya kalau mau menggunakan jaringan atau mengirim transaksi ke Solana. Juga biayanya cuma sekian sen dolar biasanya. Nah, Solana ini memang mendapatkan popularitas yang sangat besar di antara developer dan user atau pengguna. Jadi sekarang mungkin asosiasinya antara Bitcoin, Ethereum, kemudian yang ketiga adalah nyebutnya Solana gitu ya. Jadi itu menjadi satu bentuk atau satu apa namanya konfirmasi bahwa Solana ini sudah jadi salah satu primadona di dalam ekosistem aset kripto. Nah, dia juga punya banyak aplikasi decentralized finance atau DeFi. Juga NFT itu sekarang tidak hanya di Ethereum tetapi juga di Solana. Jadi kalau misalnya Anda pernah mungkin Anda mengingat ya di awal tahun Donald Trump, Melania itu punya project-project NFT, project-project token, nah itu ada di Solana. Jadi itu jadi salah satu indikasi bahwa memang Solana itu mendapatkan banyak sekali popularitas. Nah, tetapi memang di masa yang lalu Solana itu banyak sekali network outage atau macet jaringannya. Nah, ini jadi satu hal yang jadi concern atau jadi perhatian para pengguna atau para developer juga. Bagaimana mereka melihat Solana ini memang punya potensi untuk kecepatannya tinggi, tetapi juga ada potensi kok jaringannya bisa putus gitu, atau jaringannya macet. Nah, saat ini memang popularitas Solana sudah mulai pulih ya dari permasalahan di masa lampau soal network outage ini. Jadi mereka sedang membangun apa namanya? Membangun kepercayaan, kemudian dari sisi performa juga mereka terus memperbaiki diri. Nah, yang menjadi pembeda dari Solana itu adalah misalnya proof of history atau POH. Ini metode timestamp yang unik yang ada di Solana. Jadi kalau proof of history itu digabungkan dengan proof of stake-nya Solana, menjadikan tingkat konfirmasi atau finalitas dari Solana ini cukup cepat. Jadi proof of history ini mendukung throughput yang tinggi dari Solana. Kemudian yang unik dari Solana itu tidak punya sharding, jadi semuanya ada di single global state, artinya blockchain-nya hanya satu, tidak seperti Ethereum misalnya ada layer 1, ada layer 2 gitu. Tapi kalau di Solana semuanya masuk ke dalam satu blockchain. Kemudian tidak ada modularitas atau modularity seperti Ethereum yang tadi, tidak ada layer 1, layer 2. Fokusnya hanya ke performa di single layer dalam Solana. Kemudian biaya transaksi juga sangat rendah. Nah, proof of history itu apa? Proof of history itu history itu kan terkait dengan waktu ya, atau sejarah atau history dari
bagaimana data tersebut dimasukkan atau data tersebut muncul di satu waktu tertentu. Makanya ada komponen waktu di dalam proof of history, timestamp gitu ya. Dia mendukung konsensus, seperti tadi sudah dibahas. Kemudian nanti akan ada parallel processing. Itu tidak hanya soal proof of history, tidak hanya soal proof of stake, tetapi juga soal bagaimana smart contract dari Solana itu mendukung pemrosesan paralel. Jadi kalau di Ethereum itu pemrosesannya dilakukan satu demi satu gitu ya, serial. Jadi misalnya ada 1000 transaksi, itu eksekusinya satu persatu. Tapi kalau di Solana bisa dilakukan secara paralel, dieksekusi secara paralel. Kemudian komunikasi di antar node itu dikurangi gitu ya di dalam Solana supaya memang dia mengejar kecepatan. Kalau kita bicara soal angka, throughputnya itu secara teoritis 65.000 TPS atau transaction per second. Cuman secara aslinya itu hanya 4.000 sampai 5.000. Bisa jadi dia dinaikkan jadi 65.000 gitu ya, tapi mungkin ada tweak atau ada setting-setting tertentu ya supaya dia bisa naik jadi 65.000 TPS. Kemudian block time itu 400 millisecond atau 0,4 detik. Nah, itu block time-nya. Jadi sangat cepat. Belum ada 1 detik, sudah ada satu blok baru. Jadi kalau 1 detik itu sekitar lebih dari 2 blok gitu ya. Antara 2 sampai 3 blok. Kemudian finality itu bisa terjadi 2 detik. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai sekian menit atau mungkin 1 jam sampai seperti yang di Bitcoin ya. Kalau di Solana hanya menunggu 2 detik. Jadi memang sangat-sangat cepat. Ini high throughput, low latency. Jadi kalau misalnya DeFi trading ya tidak ada delay. Games juga kalau misalnya hanya 2 detik kan cepat. Atau block time-nya kita lihat hanya 400 millisecond. Kemudian inovasi apa lagi yang ada di Solana? Ini beberapa nama saja sih, Sea-Level, Gulfstream, Turbine, Pipelining, Cloudbreak. Tapi konsep nama-nama ini artinya gini, kalau Sea-Level itu soal parallel smart contract runtime. Jadi konsep dari Solana adalah dia mengeksekusi transaksi itu secara paralel. Berbeda dengan Ethereum yang secara serial. Jadi untuk mendukung eksekusi paralel ini memang harus ada inovasi dalam hal smart contract gitu ya. Nah, jadi konsep atau desainnya namanya Sea-Level. Kemudian ada Gulfstream itu untuk fast mempool forwarding. Jadi ketika ada transaksi baru masuk ke mempool, nah itu bagaimana supaya data yang baru tersebut bisa di forward dengan cepat. Kemudian block propagation protocol atau protokol untuk propagasi blok. Karena kan tadi satu bloknya itu muncul setiap 400 millisecond. Jadi bagaimana si blok baru itu dipropagasi ke node-node yang berbeda di seluruh dunia itu kan menggunakan jaringan internet. Itu ada protokol sendiri namanya Turbine. Kemudian bagaimana memproses transaksi atau proses transaction processingnya itu menggunakan satu protokol namanya pipelining. Kemudian struktur datanya juga harus high performance namanya cloud. Nah, downside. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana Solana dengan berbagai fiturnya itu high speed, high throughput, low latency. Hanya saja di tahun 2021 sampai 2023 itu memang beberapa kali terjadi outage atau jaringannya mati gitu ya, down disebabkan oleh spam, bots dan bugs. Jadi ada memang permasalahan di softwarenya, jadi menyebabkan jaringannya putus atau mati. Kemudian kadang-kadang mereka harus restart secara manual, artinya memang softwarenya memang crash gitu ya. Kalau softwarenya crash, tidak hanya di satu node, jadi hampir semua jaringannya crash, artinya mereka harus di restart secara manual. Kemudian dengan adanya crash tadi, itu tidak hanya terjadi 1 detik, itu mungkin berjam-jam ya. Ketika saat outage itu terjadi berjam-jam, jadi orang bingung, wah stres gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang yang memang punya aset cukup besar di Solana. Bagaimana kalau jaringan Solana tidak pernah pulih lagi? Itu kan artinya aset mereka tidak bisa lagi diakses. Nah, ini artinya memang ada trade-off. Apakah si
ketika si blockchain itu membuat satu sistem yang fully decentralized tapi high speed, artinya ya kadang-kadang memang terjadi permasalahan. Kalau misalnya desentralisasinya dibatasi, seperti Solana ini memang desentralisasinya sangat terbatas. Artinya tidak semua orang bisa menjalankan sebuah node. Karena requirement atau persyaratan dari sebuah node itu cukup tinggi. Tidak mungkin dijalankan menggunakan komputer consumer computing ya, misalnya seperti laptop atau komputer biasa. Ini jadi outage itu terlalu banyak validator trying to sync. Jadi sinkronisasi dari validator itu kan kalau di Solana misalnya blok itu muncul setiap 400 milisecond. Bagaimana caranya kalau terlalu banyak validator kemudian mereka mencoba untuk mendownload blok gitu kan. Sementara blok baru muncul serutin 400 milisecond. Jadi banyak sekali blok dalam waktu sekian menit, bagaimana mereka catch up, mereka sinkronisasi terhadap jaringan Solana. Jadi amat sangat sulit karena memang produksi bloknya sangat singkat gitu ya waktunya. Kemudian terlalu banyak transaksi mungkin ya. Jadi TPS-nya terlalu tinggi. Jadi memang performanya terlalu tinggi, artinya ya konsensusnya tidak ngejar, konsensusnya tidak bisa memadai untuk menangani TPS yang terlalu tinggi. Kemudian tidak ada prioritisasi fee. Jadi kalau misalnya ada orang yang berani membayar fee lebih tinggi, ternyata tidak diprioritas, tidak mendapatkan prioritas. Jadi ya bermasalah itu ya. Jadi harus disusun mana yang punya prioritas tinggi itu didulukan. Tapi kalau tidak ada ya bisa jadi bingung si sistemnya. Konsensusnya juga bingung mana yang mau dipilih. Kemudian arsitektur dari Solana itu cukup kompleks gitu ya. Jadi bagaimana mereka itu arsitektur yang cukup kompleks itu ternyata tidak bisa menangani performa yang tinggi gitu ya. Kemudian mereka mengutamakan speed ketimbang resilience. Artinya kalau misalnya mau lambat asal selamat atau cepat-cepat tapi tidak selamat gitu ya. Akhirnya Solana memilih ya cepat tapi ternyata tidak selamat. Nah, jadi mereka memperbaiki permasalahan-permasalahan dari network outage tadi dengan protokol namanya Quick ya. Jadi untuk data transport di internet itu menggunakan Quick, kemudian ada fee market, kemudian quality of service. Nah, ini tergantung terkait dengan jaringan ya, quality of service prioritization. Jadi memprioritaskan beberapa protokol atau komunikasi antar Solana itu ya. Kemudian diversifikasi validator klien. Kemudian ada namanya Firedancer untuk validator klien yang baru. Nah, Firedancer ini dikembangkan oleh Jam Crypto menggunakan C. Jadi kalau menggunakan C itu artinya kita bisa mengoptimasi si software tersebut dengan low level gitu ya. Kemudian karena dia dibuat oleh Jam Crypto atau ditulis oleh Jam Crypto itu independen dari Solana Lab. Targetnya 1 juta TPS. Wow, tadi 65.000 juga belum bisa tapi ternyata si Firedancer ini targetnya 1 juta. Tujuannya untuk meningkatkan redundancy dan resilience. Jadi kalau misalnya ada validator klien yang mati, artinya si Firedancer ini sangat independen gitu ya dibandingkan dengan tadi. Jadi tidak mati semuanya. Jadi misalnya yang software aslinya mati, masih ada Firedancer. Ekosistem dari Solana sekarang sudah sangat berkembang. Gitu. Kemudian ada project-project yang populer, ada Herium, Render, Marine. Kemudian NFT juga ada. Kemudian DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Network. Kemudian Real World Use Case, termasuk juga Donald Trump dan Melania. Gitu. Kemudian ada Solana Pay dan integrasi di Visa dan Shopify. Bagaimana dengan institusi? Jadi Google Cloud itu menjalankan validator. Ya, validator kan harus punya spesifikasi yang tinggi gitu ya. Kemudian Visa itu menguji coba USDC, Solana. Kemudian perangkat developernya improving, tapi untuk masalah testing memang masih kurang frameworknya. Kemudian ada hackathon, kemudian mobile dan UX. Outlooknya seperti apa nih masa depan? Jadi kalau
Dengan adanya Firedancer, jadi reliability-nya lebih tinggi, jadi tidak hanya ada satu software, tapi banyak software. Jadi juga semakin banyak aplikasi uh, real world, The Pin dan RWA. Kemudian Solana ETF mungkin sudah diajukan gitu ya. Kemudian jadi kompetitor, salah satu kompetitor utama dari Ethereum gitu ya. Karena speednya jauh lebih tinggi, ya, TPS jauh lebih tinggi, kemudian finality juga hanya 2 detik. Kalau di Ethereum kan sekian menit. Tapi ya permasalahannya dari Solana adalah desentralisasi. Jadi mereka mengutamakan speed, tetapi desentralisasinya memang jauh di bawah Ethereum. Summary, nah Solana itu soal speed, scale, dan low fees. Kemudian kita sudah diskusi soal proof of history. Kemudian adanya outage di beberapa tahun yang lalu. Kemudian muncul ada Fire Dancer oleh Jam Crypto. Kemudian kita melihat Solana ini sedang membangun trust dan stability di beberapa tahun belakangan setelah adanya outage. Jadi akan kita lihat apakah Solana ini bisa lebih stabil atau mungkin terjadi outage lagi. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.